Satu kekuatan Barcelona terancam musnah. Juventus mengincar striker Polandia. Final Liga Champions terancam batal di Turki. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 10 berita paling penting untuk Anda hari ini. Manchester United terdepan dalam merebut Kai Havertz. Setan Merah dilaporkan berada di urutan terdepan untuk mendapatkan striker Bayer Leverkusen Kai Havertz. Pemain berusia 20 tahun itu mencetak 20 gol selama musim 2018-2019 dan kembali tampil prima musim ini, menyumbang 15 gol dan 8 assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi. Sejumlah klub termasuk Bayern Munchen dan Liverpool diyakini tertarik dengan pemain internasional Jerman itu yang mencatatkan 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir Bundesliga. Namun menurut laporan The Sun, hanya Manchester United yang berdiri paling depan untuk mendapatkan striker serbaguna ini, dengan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer bersedia menaruh tawaran sebesar 900 miliar di atas meja. Laporan tersebut mengklaim bahwa kemampuan Havertz untuk bermain melebar ataupun menyerang lewat tengah sebagai bagian dari formasi Trisula membuatnya menjadi tawaran yang menarik untuk sang juara Inggris 20 kali tersebut. United juga dilaporkan ingin mengontrak pemain Borussia Dortmund Jadon Sancho musim panas ini. Timo Werner juga akan ke Manchester United. Apapun dan kemanapun asalkan ke Liga Inggris, itulah situasi terakhir dari striker Leipzig Timo Werner. Penyerang tengah Leipzig Timo Werner dilaporkan mempertimbangkan kepindahan ke Manchester United jika Liverpool menarik diri dari usaha mendapatkan tanda tangannya. Werner terus dikaitkan dengan transfer ke Anfield meskipun dampak keuangan saat ini bisa menyebabkan klub asuhan Jurgen Klopp itu menurunkan minat mereka. Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, pemain internasional Jerman itu lebih suka bergabung ke Liverpool selama bursa transfer musim panas dan siap untuk menunggu sang juara Eropa datang melakukan lamaran. Namun Romano telah mengklaim bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan siap untuk mempertimbangkan tawaran lain jika sang pemimpin Liga Inggris memutuskan untuk tidak meminangnya. Manchester United diharapkan berada di pasar transfer untuk seorang striker baru musim panas ini dan disebut meminati striker Leipzig tersebut, sementara Chelsea juga mengawasi semua gerakan tim pesaing di Premier League. Pemain Jerman itu telah mencetak 30 gol dan mencatatkan 12 assist dalam 39 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Peringatan 35 tahun tragedi Heysel. Sebuah upacara singkat diadakan di Brussels, Belgia pada hari Jumat 29 Mei kemarin untuk menandai peringatan 35 tahun bencana Heysel Stadium dengan sejumlah kecil orang yang hadir karena langkah-langkah untuk menjauhkan jarak sosial. Upacara penghormatan mengenang arwah korban diadakan di depan stadion yang sekarang disebut sebagai Stadion King Bodoang dan dihadiri wali kota Brussels serta duta besar Inggris dan duta besar Italia. Bunga-bunga ditaruh di depan sebuah plakat yang berisi nama 39 orang, sebagian besar warga Italia dan pendukung Juventus yang meninggal sebelum berlangsungnya final Piala Eropa 1985 antara Liverpool dan Juventus. Tragedi ini terjadi saat para pendukung The Reds menerobos pagar yang memisahkan kedua pendukung, memaksa fans Juventus melarikan diri dan terdesak ke salah satu sudut stadion. Dinding itu kemudian runtuh dan 39 orang meninggal terinjak-injak dan 600 lainnya luka-luka. Ini merupakan peristiwa paling kelam dalam sejarah UEFA. Klub-klub Liga Italia dikenai hukuman tidak boleh ikut kompetisi Eropa selamanya, tetapi kemudian larangan itu dicabut tahun 1991. Sementara Liverpool kena hukuman tambahan 3 tahun, tapi kemudian dikurangi menjadi 1 tahun saja. Penting untuk tidak melupakan para korban ini. Peristiwa tragis ini membasmi hooliganisme di stadion, kata wali kota Brussels. 1 tahun lalu Chelsea menjadi juara Liga Eropa. 29 Mei 2020 juga peringatan 1 tahun Chelsea menjadi juara Liga Eropa. Eden Hazard mencetak 2 gol dan memberi 1 assist untuk membantu Chelsea mengalahkan rival sesama London Arsenal di kota Baku, Azerbaijan dan memenangkan trofi Liga Eropa. Kemenangan itu memberi bos The Blues Maurizio Sarri trofi pertama dalam karirnya sebagai pelatih.
Hanya ada sekitar 5.000 penggemar dari kedua belah pihak yang dapat mencapai Azerbaijan dan ada suasana yang menakutkan di Stadion Olimpiade di Baku itu dengan kurang dari setengah kursi stadion penuh. Sudah ada banyak pertanyaan dari pendukung Chelsea dan Arsenal bagaimana final yang melibatkan dua tim Premier League dilangsungkan 3.200 km jauhnya dari kandang kedua tim. Permainan itu sendiri berlangsung minim aksi sebelum meledak secara ganas pada awal babak kedua. Mantan striker Arsenal Olivier Giroud memecah kebutuhan ketika dia menyambar umpan silang Emerson dengan sundulan tiang dekat yang berhasil melewati kiper Petr Cech. Petr Cech yang juga menghadapi tim lawannya dan memainkan pertandingan terakhir dalam karirnya juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk gol kedua Chelsea dengan Pedro menyapu umpan silang Hazard. Hazard menjadikan skor menjadi 3-0 dari titik penalti. Segera setelah itu, mengirim Cech ke arah yang salah setelah Ainsley Maitland-Niles menjatuhkan Giroud. Pemain pengganti Alex Iwobi sempat memberi Arsenal harapan dengan golnya tidak lama setelah dia masuk ke lapangan. Tetapi Hazard dengan cepat memastikan kemenangan, bermain 1-2 dengan Giroud dan mencetak gol keempat bagi Chelsea. Dortmund menang 6-1, Sancho 3 gol. Ini betul-betul pembalasan hasil 3-3 pada perjumpaan terakhirnya. Borussia Dortmund menang 6-1 di kandang Paderborn pada hari Minggu malam. Jadon Sancho memborong 3 gol. Sekedar mengingatkan bahwa kedua tim bermain imbang 3-3 saat perjumpaan terkininya pada bulan November 2019 di Westfalenstadion. Waktu itu Paderborn bahkan berhasil memimpin lebih dulu 3-0 sebelum dikejar menjadi sama kuat 3-3 dengan gol ketiga Dortmund terjadi pada menit-menit terakhir pertandingan dan Jadon Sancho menyumbangkan 1 gol. Hal yang sama tidak terjadi malam tadi dengan anak-anak Lucia Favre memastikan permainan Paderborn tidak berkembang. Thorgan Hazard mencetak gol pertama sebelum dilanjutkan dengan gol Jadon Sancho. Sang pemain Inggris melesakkan gol keduanya tadi malam pada menit 74 sebelum ditambahkan oleh gol-gol pemain pinjaman Real Madrid Achraf Hakimi dan Marcel Schmelzer pada 5 menit terakhir pertandingan. Ketika seolah-olah pertandingan usai dengan skor 1-5, Jadon Sancho menambahkan 1 gol lagi pada menit kedua injury time dan sebagai akibatnya hasil pertandingan Paderborn versus Borussia Dortmund usai dengan skor akhir 1-6. Turki batal gelar final Liga Champions. Final Liga Champions kemungkinan besar tidak jadi digelar di Istanbul, Turki seperti rencana semula. Pertandingan di Istanbul itu sendiri seharusnya berlangsung pada 30 Mei, tepatnya di Stadion Olimpiade Ataturk. Sebuah sumber di UEFA mengatakan kepada The Associated Press, badan itu telah memutuskan untuk tidak lagi menggelar final Liga Champions di Istanbul tahun ini. Bahkan kemungkinan besar semua laga yang tersisa hingga final nanti akan digelar di satu kota terpisah. Saat ini masih berlangsung pembatasan perjalanan di sejumlah kawasan di Eropa, bahkan Turki masih memberlakukan larangan kedatangan penerbangan internasional. UEFA akan memprioritaskan kota atau negara yang mengizinkan masuknya pemain dan ofisial sepak bola karena tidak akan ada supporter yang diizinkan menyaksikan pertandingan Liga Champions tersisa. Kandidat terkuatnya adalah Jerman atau Portugal. Sejauh ini negara Eropa yang paling berpengalaman bermain selama pandemi adalah Jerman yang merupakan liga utama pertama yang sudah dilanjutkan kembali sejak 2 pekan silam. Selain Liga Champions, pelaksanaan Liga Eropa juga akan dipusatkan di satu kota. Bayern Munchen tawarkan bek-nya ke Manchester City. Bayern Munchen menawarkan bek berbakat Lucas Hernandez kepada Manchester City sebagai bagian dari kesepakatan transfer Leroy Sané. Diungkapkan oleh Manchester Evening News, sikap Manchester City sebagian besar tetap tidak berubah dari musim panas lalu, yakni ingin Leroy Sané tetap tinggal di Etihad dan sudah menyiapkan tawaran kontrak baru untuk sang pemain muda berusia 24 tahun tersebut. Kalaupun Leroy Sané tetap akan pergi, ada tekad untuk tidak melepas pemain itu dengan harga lebih rendah dari penilaian mereka. Bahkan jika itu beresiko bahwa Sané akan melenggang keluar dari Allianz Arena secara gratis dalam waktu 12 bulan ke depan. Dalam rangka mempercepat kedatangan Sané inilah Bayern menawarkan Lucas Hernandez. Sebelum kita lanjutkan dengan kedatangan striker Polandia ke Juventus, serta runtuhnya kekuatan rahasia Barcelona, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Juventus mengincar striker Polandia.
Raksasa Liga Italia, Juventus langsung bergerak cepat usai gagal memboyong Mauro Icardi dengan ingin mendatangkan Arkadiusz Milik. Sebagaimana diketahui, Mauro Icardi pada musim ini dipinjamkan oleh Inter ke PSG, dan selama masa pinjaman pemain asal Argentina itu sukses menampilkan permainan terbaiknya. Juventus yang semula sangat ingin mendatangkan Mauro Icardi kini sekarang sudah mulai mencari alternatif lain, di mana mereka mengincar Arkadiusz Milik dari Napoli. Juventus sebenarnya sedikit ragu-ragu dengan Arkadiusz Milik karena pemain bola asal Polandia itu mempunyai catatan cedera yang cukup serius. Kemudian harga jual yang dianggap terlalu mahal yaitu sebesar 40 juta euro atau sekitar 650 miliar. Mereka membuat Bianconeri berpikir dua kali untuk mendatangkannya. Juventus berharap bahwa Napoli bersedia menurunkan harga jual sang pemain. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa jika si Nyonya tua gagal mendapatkan tanda tangan mesin gol Partenopei itu, maka opsi lainnya adalah mendatangkan Raul Jimenez yang kini berseragam Wolves. Judo Sergio Ramos gagalkan transfer pemain ini. Kecewa melihat aksi judo Sergio Ramos pada final Liga Champions 2018, Harvey Elliott menolak kepindahan ke Real Madrid. Debutan termuda di Premier League dengan 16 tahun dan 30 hari ini menonton pertandingan final Liga Champions yang mempertemukan Liverpool melawan Real Madrid. Saat itu ia masih berusia 15 tahun. Sebelum bergabung ke Liverpool sebagai pemain Fulham, Harvey Elliott pernah ditawari untuk join ke Real Madrid dan bahkan sudah menjalani tur ke Stadion Bernabeu. Tapi rencana transfer itu gagal karena kebenciannya melihat aksi judo Sergio Ramos terhadap Mohamed Salah. Kekuatan Barcelona terancam musnah. Aturan baru FIFA yang mengizinkan sampai 5 pemain diganti selama 90 menit pertandingan mengancam kekuatan rahasia Barcelona. Sejak Quique Setién ditunjuk sebagai pelatih pada Januari 2020 lalu, Barcelona telah memenangkan 3 pertandingan La Liga dan 1 pertandingan Copa del Rey pada periode 20 menit terakhir pertandingan. Sekarang dengan 5 pemain pengganti diizinkan, Blaugrana tidak bisa mengambil keuntungan dari kaki-kaki pemain lawan mereka yang kelelahan. Kemenangan pertama Setién di menit-menit terakhir terjadi pada babak 16 besar Copa del Rey ketika Antoine Griezmann mencetak gol pada menit ke-72 dan ke-80 untuk mengalahkan Ibiza. Setelah itu Barcelona juga mencetak gol menit-menit terakhir melawan Real Sociedad, Real Betis, dan Granada guna memastikan poin dengan Lionel Messi dan Clement Lenglet sebagai pencetak gol pada kedua kesempatan tersebut. Pendahulu Quique Setién, Ernesto Valverde juga berhasil melihat timnya mengubah permainan pada menit-menit terakhir dengan Luis Suarez dan Ansu Fati mencetak gol kemenangan pada pertandingan melawan Inter di babak grup Liga Champions. Di La Liga, Arturo Vidal dan Messi masing-masing mencetak gol kemenangan melawan Leganes dan Atletico Madrid. Sekian dari gilabola.com, Anda dapat mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.